teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai dalam video ini kali ini kita membahas mengenai tentang fundamental C++. Jadi langsung saja, apa saja fundamental C++ itu. Nah, yang pertama ada kondisional dalam C++, yaitu kondisional dalam C++ itu adalah sebuah perintah yang digunakan untuk membuat program dapat mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Nah, dengan struktur kondisional, program bisa memilih apakah sebuah blok kode itu akan dijalankan atau dilewati. Nah, kondisi ini tuh biasanya berupa perbandingan nilai, seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan, atau logika yang benar dan salah. Struktur kondisional ini yang paling umum digunakan itu adalah if, else if, dan else, yang memungkinkan program respons berbeda tergantung pada situasi yang terjadi. Nah, penggunaan kondisional ini sangat penting untuk membuat program menjadi dinamis, interaktif, dan mampu menangani berbagai kemungkinan alur logika. Nah, yang selanjutnya itu adalah iterasi. Nah, iterasi dalam C++ itu adalah sebuah proses pengulangan, suatu proses pengulangan eksekusi sejumlah perintah secara berulang hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Nah, konsep ini tuh memungkinkan program menjalankan blok kode berkali-kali tanpa harus menuliskannya secara manual, sehingga lebih efisien dan mudah dikelola. Dalam C++, iterasi diwujudkan melalui struktur perulangan seperti for, while, dan do while, yang masing-masing memiliki cara kerja dan kegunaan yang berbeda. Nah, dengan menggunakan iterasi, programmer dapat menangani berbagai tugas repetitif seperti menghitung, menampilkan data berulang, memproses elemen array, hingga membuat simulasi berulang. Iterasi menjadi salah satu konsep fundamental yang wajib dipahami untuk membangun program yang dinamis, efektif, dan mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Nah, selanjutnya ada fungsi dan parameter dalam C++. Nah, fungsi dalam C++ itu adalah sebuah blok kode yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dan biasa dipanggil berulang kali saat dibutuhkan. Dengan fungsi, program menjadi lebih terstruktur, lebih mudah dibaca, dan mengurangi penulisan kode yang sama secara berulang. Fungsi juga membantu membagi program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Nah, lalu ada parameter. Parameter dalam C++ itu adalah sebuah variabel yang ditempatkan di dalam tanda kurung pada deklarasi fungsi dan berfungsi menerima data dari luar saat fungsi dipanggil. Dengan adanya parameter, fungsi dapat bekerja secara fleksibel karena nilai yang dikirim dari luar atau argumen dapat digunakan untuk proses di dalam fungsi. Nah, parameter dapat memiliki berbagai tipe data sesuai kebutuhan program. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada modularitas dalam C++. Modularitas adalah konsep pemecahan program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih terstruktur dan mudah dikelola. Setiap bagian disebut modul yang biasanya berupa fungsi, kelas, atau file terpisah. Dengan modularitas, kode menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan lebih mudah diperbaiki jika terjadi kesalahan. Selain itu, modularitas memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap karena setiap modul dapat diuji dan dikembangkan secara mandiri. Konsep ini juga mendukung reusability, yaitu penggunaan kembali kode yang sama di berbagai bagian program tanpa harus menuliskannya dari awal. Dalam praktik C++, modularitas sering diwujudkan dengan pemisahan file header atau biasa ketika itu dengan .h dan file implementasi atau biasa diketik dengan CPP serta menggunakan fungsi atau kelas untuk mengorganisasi logika program. Nah, jadi seperti itu pemahaman dari fundamental dalam bahasa C++. Nah, selanjutnya mungkin kita akan melanjutkannya dengan pengimplementasiannya di coding. Oke, teman-teman, jadi kali ini melanjutkan pembahasan fundamental C++. Jadi di sini saya telah membuat program sederhana mengenai beberapa fundamental C++, di mana ada input, output, operator, percabangan, pengulangan, fungsi, dan output terakhir ya.
di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu ya, dalam fundamental C++ ini. Nah, dalam C++ ini, proses input dan output-nya yang paling pertama itu merupakan hal yang paling dasar yang harus kita kuasai, teman-teman. Kita tuh menggunakan cout untuk menampilkan teks ke layar. Misalnya saat kita ingin memberi informasi kepada pengguna dan cin, itu digunakan untuk menerima input dari pengguna, seperti memasukkan nama atau angka yang akan diproses oleh program, teman-teman. Nah, konsep ini penting karena hampir semua program pasti itu berinteraksi dengan pengguna. Nah, selanjutnya kita tuh ada mengenai variabel dan data. Nah, variabel ini dapat diibaratkan sebagai seperti kotak tempat menyimpan data. Dan setiap kotak itu punya jenis atau tipe data sendiri. Misal int itu digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, dan float itu untuk desimal, string untuk teks, dan char itu untuk satu karakter, dan bool itu untuk nilai yang benar atau yang salah. Nah, pemahaman ini itu sangat penting karena menentukan bagaimana data dan diproses di dalam program. Nah, kemudian di C++ juga kita menggunakan operator itu untuk melakukan berbagai perhitungan dan operasi logika, operasi seperti tambah, minus, perkalian, atau pembagian. Nah, yang membantu kita menjumlah. Nah, dengan operator ini, program itu tuh bisa memberikan hasil perhitungan sebagaimana yang kita inginkan. Nah, lalu kita juga punya struktur percabangan seperti if dan else, di mana yang berguna untuk membuat keputusan dalam program. Misalnya, jika seorang pengguna memasukkan umur tertentu, program dapat menentukan apakah dia termasuk kategori dewasa atau remaja. Nah, jadi program bisa berjalan ber- berbeda tergantung kondisi yang diberikan pengguna. Itu teman-teman kurang. Nah, lalu selanjutnya, selanjutnya itu ada perulangan ya. Perulangan itu menjadi bagian tentu juga menjadi bagian yang penting dalam bahasa C++ ini. Nah, dengan perulangan seperti for, kita tuh bisa menjalankan sebuah proses berulang kali tanpa perlu menuliskan kode yang sama berkali-kali. Misalnya menampilkan nama pengguna sebanyak beberapa kali atau mengulang satu proses sampai syarat tertentu terpenuhi. Nah, terakhir fungsi itu adalah bagian yang membuat program itu lebih rapi dan efisien, di mana fungsi ini memungkinkan kita memisahkan logika program menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Nah, misalnya membuat fungsi itu untuk menghitung luas persegi, sehingga kita hanya perlu memanggil fungsi tersebut kapanpun kita membutuhkannya tanpa menulis ulang rumusnya. Nah, dengan memahami semua konsep fundamental ini seperti input-output, variabel, operator, percabangan, perulangan, dan fungsi kamus. Nah, kalian itu sudah punya fondasi kuat untuk mempelajari materi C++ yang jauh lebih lagi gitu, teman. Nah, jadi selanjutnya, apa lama-lama lagi kita jalankan saja untuk run dari hasil codingan ini ya. Nah, di sini kita disuruh untuk menginput nama kita ketik saja Bob dengan umur 20. Nah, masukkan dua angka untuk dihitung. Ini adalah perhitungan ya. Kita masukkan saja 4 tambah 4 dan 6. Nah, ini dia hasil dari ininya ya. Pemrogramannya di atas. Anda masuk nama Anda itu Bob, umur 20 dengan dua angka ya, untuk dihitung ada 4 dan 6, dan mengulang ada perulangan, yaitu perulangan cetak nama sebanyak 3 kali, yaitu Bob, 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 lalu ada penjelasan dari fungsi dan output terakhir ya. Hasil penjumlahannya di sini 6 tambah 4 sama dengan 10, lalu ada perkaliannya sama dengan 24, lalu ada luas persegi sisi 5 yaitu sama dengan 25 ya. Nah, kurang lebih seperti itu pemahaman dari fundamental-fundamental bahasa C++. Nah, untuk video pembahasan kali ini mungkin itu saja, dan sampai jumpa di video lainnya.